Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa bersabda Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini memikul kuk. Hari ini gereja memperingati Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja. Dalam Injil, Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Itulah yang Yesus katakan kepada para pendengarnya. Kata kuk mempunyai dua arti, baik harfiah maupun kiasan. Bagi orang-orang Yahudi, kuk adalah kerangka kayu yang dipikulkan pada binatang lembu atau kuda. Kuk biasanya dipasangkan atau dibebankan pada binatang untuk keperluan membajak sawah atau sebagai alat pengangkutan. Kuk bisa juga diartikan sebagai pikulan. Dalam konteks ini, kuk bagi bangsa Israel dianggap sebagai beban. Makna kiasan dari kuk adalah hukum yang harus dipikul oleh umat Israel. Kepada orang-orang Yahudi, Musa memberikan hukum Taurat yang harus dijalankan secara ketat. Yesus menyadari bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah ketenangan. Karena itu, Allah sendiri menawarkan ketenangan itu kepada manusia. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang memberi ketenangan kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Siapakah orang yang letih lesu dan berbeban berat ini? Menurut Injil, mereka yang hidup di bawah tekanan peraturan-peraturan agama Yahudi. Mengapa? Karena para pemimpin agama Yahudi lebih menekankan ketaatan pada peraturan-peraturan keagamaan daripada hubungan pribadi dengan Allah. Hidup keagamaan menjadi beban karena harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, dan lain-lain. Agama menjadi beban dan tidak memerdekakan manusia. Dari sebab itu, Tuhan Yesus mengundang para pendengarnya agar datang kepadanya dan belajar daripadanya. Itu berarti belajar hidup dekat dengan Allah. Hanya hidup yang semacam itu yang memberi kelegaan, dan hanya dalam hidup semacam itu orang mendapat ketenangan. Saudara yang terkasih, dalam pengalaman sehari-hari, tantangan dan kesulitan dalam hidup dapat menimbulkan keletihan dan kelesuan, dan pada gilirannya akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tidak heran kalau ada yang sampai tidak kuat dan putus asa. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus menjadi jaminan bagi kekuatan kita untuk menghadapi beban berat dalam hidup ini. Ketika kita datang kepadanya, beban kita mungkin tidak hilang, tapi akan menjadi lebih ringan, karena sekarang bukan hanya kita yang hidup, tapi Kristus hidup dalam kita. Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini.
Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.